Perintah Kaisar Naga. Bab 636-640. Bab 636 Kelelahan. Lubang yang dalam dibombardir lebih lanjut oleh kekuatan besar. Setelah asap hilang, Simpson, yang berdiri di tepi lubang yang dalam, melihat Dave masih berdiri di tengah dengan utuh, tak tergores dan matanya penuh dengan penghinaan padanya. Apa? Simpson Kin menjadi gila, kalian semua sia-sia, tidakkah kalian punya kekuatan? Gunakan semua kekuatanmu untukku. Simpson meraung, dan di bawah perintah Simpson, keempat raja besar itu terus melemparkan tinju mereka ke udara. Segera, masing-masing dari empat raja besar berkeringat deras, dan energi di tubuh mereka hampir habis. Simpson Kin, bukankah keempat orang yang kamu bawa hanya bisa makan? Dave yang berada di lubang yang dalam, bertanya pada Simpson dengan ekspresi mengejek. Simpson hampir mati karena marah, ketika dia akan terus memerintahkan empat raja besar untuk mengambil tindakan, dia menemukan bahwa semua empat raja besar telah jatuh ke tanah. Mereka berempat adalah boneka, dan mereka mematuhi kata-kata Simpson. Sampai energi mereka habis dan mereka mati karena kelelahan, empat raja besar tidak akan berhenti. Sekarang mereka berempat jatuh ke tanah, jelas mereka tidak punya napas. Melihat empat raja besar yang telah mati, Simpson Kin tercengang, perlahan tersadar saat ini, dan kepanikan melintas di matanya. Empat raja besar adalah kartu truf dari keluarga Kin, dan sekarang Kin Simpson membuat empat raja besar kelelahan sampai mati. Jika kakak laki-lakinya mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan membiarkannya. Simpson sekarang sedikit menyesalinya. Dia seharusnya tahu bahwa kekuatan empat raja besar tidak dapat melukai Dave, tetapi dia sangat marah oleh Dave sehingga dia dengan putus asa memerintahkan empat raja besar untuk membunuh Dave. Tetapi sekarang, keempat raja besar mati karena kelelahan. Pada saat ini, Dave yang berada di lubang yang dalam, melihat bahwa tidak ada gerakan, jadi dia melompat dari lubang yang dalam. Ketika dia melihat empat raja besar yang telah jatuh ke tanah dan mati karena marah, dia tidak bisa menahan tawa, hahaha, saya ingin keempat orang ini menemani saya berlatih, mengapa mereka mati seperti ini? Apakah mereka mati karena kelelahan? Ejekan Dave membuat seluruh tubuh Simpson bergetar, dan ketika dia menekan satu tangan di pinggangnya, pedang lembut muncul di tangannya. Dave, aku harus membunuhmu hari ini. Simpson berkata, pedang lembut di tangannya menjentikkan, dan langsung berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, langsung menutupi Dave. Ding 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 dong. Setelah suara tabrakan logam, Simpson buru-buru mundur dua langkah, dan tangan yang memegang pedang mulai sedikit bergetar, merasakan sakit yang tumpul. Ketika dia melihat pedang lembutnya lagi, dia menemukan bahwa pedang lembut yang telah dipadamkan dengan baja halus memiliki celah kecil pada saat ini, dan seiring dengan celah itu, tubuh pedang mulai pecah dan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pedangmu bagus, itu tidak sebagus milikku. Dave melihat tangan kanannya dengan kegembiraan di wajahnya. Simpson membuang gagang pedang di tangannya dan menatap Dave dengan kemarahan di matanya, tetapi dia tidak melakukan apapun pada Dave, karena dia tahu bahwa ketika dia melakukannya, dia hanya mendapat kesulitan, dan dia tidak menyerang Dave lagi. Karena kamu tidak menyerangku lagi, sekarang giliranku. Dave melihat bahwa Simpson tidak berani melakukan apapun, jadi dia melompat. Tangan kanan Dave menyapu dengan lembut di udara, dan cahaya pedang yang terlihat keluar. Cahaya pedang yang menakutkan itu membawa badai yang tak berujung. Sebelum cahaya pedang ini mencapai Simpson, Dave menebas lagi. Lusinan pisau dipotong berturut-turut, dan seluruh langit mulai berubah warna. Lusinan balok pedang menyelimuti Simpson, tidak peduli bagaimana Simpson bersembunyi, tidak mungkin untuk bersembunyi. Tetapi Simpson tidak bersembunyi, dia sudah membuat rencana untuk mati, dan matanya sedikit tertutup. Bab 637, dikutuk. Ledakan. Dengan ledakan keras, celah besar terbelah oleh Dave langsung di sekitar Simpson, dan asap dan debu ada di mana-mana, menenggelamkan Simpson di dalamnya. Dave turun ke tanah perlahan, sudah ada keringat di dahinya, dan setetes keringat jatuh ke tanah dan menguap dalam sekejap. Dengan pukulan barusan, Dave kehabisan kekuatan spiritual terakhirnya, dan pada saat ini Dave tidak bisa lagi mengayunkan pisau. Asap perlahan menghilang, dan sosok Simpson terungkap, tetapi dia tidak mati, dan Dave tidak membunuhnya. Bahkan jika dia tidak mati, Simpson terluka oleh cahaya pedang yang menakutkan, dan pakaiannya menjadi compang camping, tidak jauh lebih baik dari Dave. Kamu tidak akan membunuhku. Simpson menatap Dave dengan heran. Serangan Dave barusan benar-benar mampu membunuhnya. Jangankan membunuhnya, serang itu bisa menghancurkannya menjadi sampah.
Tapi Dave tidak membunuhnya. Puluhan cahaya pedang baru saja membombardir tubuh Simpson, tetapi meskipun demikian, tubuh Simpson terluka parah, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya seolah dipatahkan oleh seseorang. Pada saat ini, Simpson hanya bisa hampir tidak berdiri. Aku tidak akan membunuhmu, kamu bisa pergi. Jika kamu masih ingin membalas dendam kepadaku, kamu bisa datang kepadaku kapan saja, tetapi lain kali, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Dave berkata dengan dingin. Simpson kini memandang Dave, dan setelah waktu yang lama, dia berbalik dan pergi. Setelah masuk ke mobil, Simpson menendang pedal gas dan pergi. Dave memandang Simpson yang pergi, dia terengah-engah. Jika tubuh ini tidak memiliki rantai pendinginan, aku khawatir itu akan hancur hari ini. Dave melihat kulitnya yang telanjang dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Jika keempat orang itu bukan boneka, bahkan jika kamu telah membuat tubuhmu marah, kamu masih terkutuk. Pada saat ini, naga 5 muncul entah dari mana, dengan memegang pakaian di tangannya. Dave menatap naga 5 dengan heran, ternyata naga 5 tidak pergi dan terus melihat dirinya dalam kegelapan. Cepat kenakan pakaian ini. Naga 5 melemparkan pakaian itu ke Dave, kamu tidak bisa menaruh semua harapanmu pada tubuhmu, bahkan jika kamu telah membuat tubuhmu marah, itu bukan tubuh abadi, jika hari ini 4 orang itu bukan boneka dan pikiran mereka telah dikendalikan, saya takut Anda bukan lawan mereka. Anda tidak diizinkan menjadi seperti hari ini. Di hadapan kekuatan absolut, bahkan jika Anda benar-benar tulang tembaga dan besi, Anda masih bisa dikalahkan oleh mereka. Catat ini, tembaga dan besi busuk. Setelah naga 5 selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, sekarang Dave tidak lagi dalam bahaya, naga 5 benar-benar bisa pergi. Hei, naga, naga. Dave ingin menghentikan naga 5, tetapi dia tidak tahu harus memanggil apa naga 5 untuk sementara waktu. Kamu bisa memanggilku Paman Naga, dan memanggilku Paman adalah hal yang harus dilakukan anak sepertimu. Naga 5 tidak melihat ke belakang, dia berkata sambil berjalan. Paman Naga. Dave berteriak, tetapi sayangnya naga 5 tidak menjawab. Dan orang itu telah menghilang. Melihat ke arah di mana naga 5 menghilang, Dave berdiri untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa naga 5 ini pasti ada hubungannya dengan rahasia hidupnya, dan Ryu naga tua itu, tidak akan ada kebetulan seperti itu di dunia, dan semua orang yang membantunya akan diberi nama naga, kecuali jika sudah diatur dari awal. Berbalik menggunakan mobil yang sebelumnya dikendarai Simpson dan yang lainnya, Dave bergegas langsung menuju Hongcheng. Setelah tiba di Hongcheng, Dave membuang mobil, naik taksi, dan kembali ke Villa Bukit Indah. Begitu dia mencapai puncak gunung, energi spiritual yang kuat mengalir ke arahnya. Ketika dia membuka pintu halaman, dia menemukan bahwa Tomoko Song telah mengirim satu lagi muatan batu spiritual. Sebuah pesan jelas ditulis oleh Tomoko. Tomoko memberitahu Dave bahwa jumlah jenis batu yang ditambang saat ini semakin berkurang, jadi mungkin perlu waktu lama untuk mengiriminya. Bab 638 Saya ingin menjadi master juga. Dave sedikit mengernyit. Sekarang semakin sedikit obat roh dan semakin sedikit batu roh. Dengan peningkatan ranah, permintaan energi roh Dave meningkat, yang membuat Dave sedikit sakit kepala. Setelah merobek catatan itu, Dave masuk ke kamar, dia ingin mandi dan istirahat dulu, tetapi Yuki menelepon saat ini. Dave buru-buru menjawab telepon, Yuki, ada apa kamu meneleponku saat ini? Hari mulai gelap, dan Yuki jarang menelepon Dave saat ini. Aku tidak akan meneleponmu, kamu bahkan tidak tahu untuk memberitahuku ketika kamu kembali, apakah kamu ingin melihatku, atau takut aku akan tahu? Nada suara Yuki bertanya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku telah kembali? Dave sedikit aneh, bagaimana Yuki tahu bahwa dia ada di rumah? Alasan mengapa dia tidak memberitahu Yuki adalah karena dia ingin berpikir untuk beristirahat dulu, dan bertarung dengan 4 raja besar membuat Dave sangat kelelahan. Apakah kamu pikir aku tidak akan tahu jika kamu tidak memberitahuku? Seluruh Bukit Indah memiliki mata untukku, dan kamu masih berpikir ingin bersembunyi dariku. Yuki mendengus dingin. Dave tersenyum tak berdaya, dia pasti kembali sendiri, terlihat dan memberitahu Yuki. Tidak, bagaimana aku bisa menyembunyikannya darimu, aku baru saja mandi dan hendak meneleponmu. Tentu saja aku tidak bisa pergi menemuimu dengan setelan bau. Dave berkata sambil tersenyum. Aku tidak percaya, Yuki berkata setengah bercanda, kamu pasti punya wanita lain di Kyoto, lupakan saja aku. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku akan menutup telepon dan pergi tidur. Aku mengantuk.
Dev tidak bermaksud berdebat dengan Yuki tentang masalah ini, dan dia juga tahu bahwa Yuki sedang bercanda. Kamu berani menutup telepon, aku akan mencarimu sekarang, jangan tidur. Setelah Yuki selesai berbicara, telepon tidak ditutup, dan dia bergegas ke Villa Bukit Indah. Dev tahu bahwa dia tidak bisa tidur, jadi dia hanya bisa membuat secangkir kopi, duduk di sofa, dan diam-diam menunggu kedatangan Yuki. Segera, pintu berdering, dan Yuki datang bersama Ellie. Dev bangkit dan ingin memeluk Yuki, dan itu adalah pelukan permintaan maaf. Tapi baru saja berjalan ke Yuki, Yuki meninju Dev. Dev tertegun sejenak, tetapi hanya berbalik ke samping dan merunduk, tetapi Yuki tidak menyerah dan melemparkan pukulan lagi, memaksa Dev untuk mundur. Yuki, apa yang kamu lakukan? Wajah Dev tertegun, dan dia tidak mengerti mengapa Yuki bertindak begitu ketika mereka baru saja bertemu. Setelah melemparkan beberapa pukulan berturut-turut, Yuki bahkan tidak bisa menyentuh Dev, yang membuat Yuki sangat marah. Setelah berhenti, dia menatap Ellie dan berkata, "Besti, kamu bahkan tidak becus mengajariku, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya." Setelah Ellie mendengar ini, dia tiba-tiba tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Yuki, apakah kamu tahu kekuatan seperti apa Dev sekarang? Aku bahkan tidak bisa menyentuhnya, bagaimana mungkin kamu bisa menyentuhnya? Kalau begitu aku tidak peduli, kamu masih harus mengajariku, dan aku harus menjadi master." Yuki cemberut. "Apa yang kalian berdua lakukan?" Dev bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Yuki dan Ellie. Kemudian, setelah Ellie menjelaskan, Dev menyadari bahwa setelah kembali dari Kyoto, Yuki meminta Ellie untuk mengajarinya kungfu, dia ingin menjadi master dan tidak ingin menjadi beban bagi Dev. Yuki tahu bahwa jika dia menjadi seorang master, Dev pasti akan menahannya ketika di Kyoto ini. Alasan mengapa dia tidak ditahan adalah karena dia takut dia akan dalam bahaya, dan Dev tidak bisa melindunginya semuanya dalam satu waktu. Setelah mendengarkan penjelasan Ellie, Dev tergerak ke dalam, dia melangkah maju dan meraih tangan Yuki, menatap Yuki dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Latihan ini sangat sulit, jangan buat dirimu menderita karena latihan ini. Aku akan selalu melindungimu." Bab 639 Buku Tantangan. Yuki menggelengkan kepalanya, "Saya tidak takut kesulitan, saya hanya ingin menjadi orang yang berguna, Anda tidak perlu khawatir tentang saya." Dev dengan lembut membawa Yuki ke dalam pelukannya, matanya penuh kasih sayang, dan Yuki sangat menikmatinya. Melihat mereka berdua seperti itu, Ellie merasa masam untuk sementara waktu, dan akhirnya berkata dengan setengah bercanda, "Oke, kalian berdua taburkan makanan anjing di depanku, kamu benar-benar tidak menganggapku sebagai orang luar." Ketika Ellie mengatakan itu, Yuki buru-buru melepaskan diri dari pelukan Dev. "Aku tidak memperlakukanmu sebagai orang luar. Jika kamu iri, kamu bisa datang dan berbaring di pelukan Dev, sehingga kamu juga bisa merasakannya." Yuki tertawa. "Saya tidak mau." Ellie tersipu, meskipun dia benar-benar ingin merasakan pelukan Dev, tetapi dia tidak bisa, rintangan di hatinya tidak bisa diatasi. "Tetapi setiap kali saya memikirkan malam ketika di ibu kota provinsi, Dev memeluk dirinya sendiri yang hampir telanjang dan merasakan suhu dada Dev, Ellie merasa bahwa itu adalah saat yang paling aman." Dev memandang Yuki dan Ellie, dan tiba-tiba sebuah pikiran jahat muncul di hatinya. Jika kedua wanita ini benar-benar dapat melemparkan diri mereka ke dalam pelukannya dan saling berpelukan, bukankah itu terasa luar biasa? Bagaimanapun, Dev adalah laki-laki, dan itu normal untuk memiliki pemikiran seperti itu, dan Yuki selalu bercanda menyebutkan bahwa mereka berdua dapat merawat Dev bersama, jadi Dev tiba-tiba memiliki pemikiran seperti itu. Namun, ide ini hanya sekilas, dan Dev buru-buru duduk kembali di sofa untuk menyembunyikan rasa malunya. "Dev, Tomoko Song mengirim semua batu yang kamu butuhkan dan menumpuknya di halaman. Apakah kamu sudah melihatnya?" Pada saat ini Yuki bertanya pada Dev. "Yah, saya sudah melihatnya." Dev mengangguk. "Tomoko adalah bintang besar, dengan identitas sebesar itu, dia benar-benar mengirimimu batu secara pribadi. Dia sangat menghargaimu. Jika aku tidak menghentikannya, dia akan mengirimimu batu-batu ini ke Kyoto." Ketika Yuki mengatakan ini, dia penuh dengan kecemburuan. Dev terdiam beberapa saat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tomoko ingin mengirimnya batu roh ke Kyoto, tapi untungnya dia tidak mengirimkannya. Ini adalah favorit para kultivator. Yuki tinggal bersama Ellie sampai larut malam sebelum pergi. Di bawah bimbingan Ellie, Yuki memasak makan malam, tapi kali ini tidak apa-apa.
Setelah Yuki dan Ellie pergi, Dev tidak beristirahat lagi, dia duduk bersila di tempat tidur, tetapi dia menjalankan teknik konsentrasi hati dan menyedot semua aura dari batu roh ke dalam tubuhnya. Ketika Yuki pergi, Dev menjelaskan bahwa dia akan berlatih hari ini, agar Yuki tidak mengganggunya, sehingga Dev bisa terus berlatih hari ini. Tapi hanya 3 hari setelah Dev berlatih, sebuah peristiwa besar terjadi di Kyoto dan bahkan di seluruh dunia seni bela diri. Samuel Kin, kepala keluarga Kin, meninggalkan pengasingan lebih cepat dari jadwal. Dengan keluarnya Samuel Kin, sebuah buku tantangan digantung di seluruh forum seni bela diri Daxia, yang membuat Dev, yang hanya terkenal di Jiangbei, langsung menjadi populer di seluruh dunia martial Dao. Siapa Dev ini? Mengapa kita belum pernah mendengarnya di dunia seni bela diri? Mereka yang layak menerima surat tantangan dari patriark keluarga Qin pasti bukan jenderal, tapi sayangnya aku belum pernah mendengar nama ini. Bukankah aku seorang seniman bela diri? Apakah dia seorang penyihir? Atau seorang samurai dari negara lain? Dev ini agak terkenal di Jiangbei. Dia pernah mengalahkan Drake Jiang di konferensi aliansi seni bela diri di provinsi Jiangnan dan Jiangbei. Dia juga mengalahkan beberapa tuan dari keluarga Qin, dan hampir menyatukan dunia seni bela diri di Jiangbei. Tidak ada yang berani untuk memprovokasi dia. Diperkirakan karena ini patriark keluarga Qin menantangnya. Di lantai atas, tarik ke bawah, kepala keluarga Qin tidak begitu sibuk, karena Dev membunuh Fred Qin dan Stephen Qin dari keluarga Qin, dan setelah keluarga Qin dihancurkan, Samuel Qin meninggalkan pelatihannya lebih cepat dari jadwal dan mencari Dev untuk balas dendam. Bab 640 Aturan. Dev belum tahu bahwa dia telah menjadi orang yang populer di seluruh dunia seni bela diri. Dengan ledakan Dev, masalah mengikuti. Jika bukan karena Winston dan pemimpin Chang yang mendukung Dev di ibu kota, Samuel Qin Xiaolin akan ke Hongcheng untuk membunuh orang yang sudah membunuh putranya setelah dia meninggalkan pengasingan dan membalaskan dendam putranya. Sekarang Samuel Qin telah mengeluarkan surat tantangan. Bahkan jika pemimpin Chang adalah pemimpin 6 gerbang, tidak ada cara untuk mengatakan apapun. Bagaimanapun, itu adalah aturan dunia seni bela diri untuk menyelesaikan keluhan di arena. Tetapi saat ini, Dev masih tenggelam dalam latihannya, dan dia tidak tahu buku tantangan sama sekali, dan dia bahkan tidak tahu bahwa seluruh dunia seni bela diri memperhatikannya. Pada saat ini, di luar area Villa Bukit Indah, banyak orang dari dunia seni bela diri datang. Yansen dan Fata juga bergegas kembali dari ibu kota provinsi dan membawa tim yang terdiri dari ratusan orang. Tidak peduli seberapa menakutkan keluarga Qin, tidak peduli seberapa kuat Samuel Qin, di mata mereka, Dev adalah tuan aula mereka hanya setia kepada Dev, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membiarkan Dev mengalami kecelakaan. Pada saat yang sama, Elias Gu, Juan Su, dan bahkan wali kota William Ling datang ke Villa Bukit Indah untuk membahas tindakan balasan dengan Dev. Meskipun William adalah pemimpin kota Hongcheng, dia juga menghadapi keluarga Qin dari Kyoto. Dia tidak berani membantu Dev secara terbuka. Semua orang berkumpul di Villa Bukit Indah, semuanya tampak cemas, tetapi Dev masih berkultivasi, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Yuki tampak cemas dan bingung. Meskipun Yuki tidak tahu siapa Samuel Qin ini, dia mendengar dari Ellie bahwa Samuel Qin ini sangat kuat dan terkenal di seluruh dunia seni bela diri, yang membuat Yuki sedikit takut Dev akan melakukannya, dibunuh oleh Samuel itu. Jangan khawatir, tidakkah kamu melihat begitu banyak orang mencoba mencari jalan? Juan Su menghibur Yuki. Insiden ini dimulai karena saya. Bahkan jika saya mengorbankan hidup saya tidak bisa melihat Dev mengalami kecelakaan. Wajah Ellie tegas, dia telah membuat rencana, jika Dev dikalahkan, dia akan mengorbankan dirinya untuk membantu Dev memblokir pukulan fatal. Elias Gu menatap cucunya. Meskipun matanya penuh kesedihan, dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, insiden ini disebabkan oleh keluarga Gu-nya. Jika bukan karena menyelamatkan Ellie, mengapa Dev membunuhnya? Lap bau Fred Qin. Jika Fred Qin tidak terbunuh, Samuel Qin tidak akan menantang Dev. Suasana di villa menjadi sangat suram, semua orang memiliki ekspresi sedih di wajah mereka, dan tidak ada yang berbicara lagi sekarang Dev tidak muncul, mereka hanya bisa menunggu. Gu tua, saya tidak mengerti aturan dunia seni bela diri. Jika lawan mengeluarkan surat tantangan, bisakah kita tidak bertarung? Selain itu, lawan meminta pertarungan di arena 3 hari kemudian. Bagaimana jika Dev masih tidak keluar? Juan Su tidak mengerti aturan dunia seni bela diri, jadi dia bertanya pada Elias Gu. Elias Gu menghela nafas pelan, lawan telah mengeluarkan surat tantangan,
jika dia tidak bertarung, maka Tuan Chen mungkin akan kehilangan reputasinya di seluruh dunia seni bela diri, dan yang lebih penting, lawan akan memiliki alasan untuk mengejar dan membunuh dengan cara yang tidak bermoral. Saat ini, bukan hanya Tuan Chen, saya takut orang-orang di sekitarnya akan terlibat. Kali ini Samuel Qin menantang buku di bawah hutan, dia pasti menghadapi perlawanan di Kyoto, dia tidak berani melakukannya, mengejar dan membunuh Tuan Chen dengan mudah, jadi dia melakukannya. Ketika Juansu mendengarnya, konsekuensi dari tidak berkelahi sangat serius sehingga semua orang di sekitar Dev akan terlibat, jadi dia tetap diam. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Qin di Kyoto atau seberapa kuat Samuel Qin, ketika mereka tiba di Hongcheng, ini adalah wilayah kita. Orang-orang yang saya miliki di Hongcheng ditambah orang-orang yang saya pindahkan dari ibu kota provinsi, ada lebih banyak dari 1.000 orang. Tidak bisakah kami untuk berurusan dengan keluarga Qin? Yansen mendengus keras dengan ekspresi bermusuhan di wajahnya. Bersambung.